Perkenalkan Pak, nama saya Philip Inggarlata Sawit dengan NIM 11S25037. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya pada topik Pointer to Function and Callback. Baiklah, saya akan memulainya. Yang pertama, saya akan menjelaskan untuk bagian latihan terbimbing. Latihan 1 ada dasar Pointer to Function. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana program tersebut berjalan. Jadi, program dimulai dengan menyertakan library std.h yang digunakan untuk operasi input dan output, seperti printf. Selanjutnya, dibuat dua buah fungsi, yaitu sapa pagi dan sapa malam. Kedua fungsi ini memiliki signature yang sama, yaitu tidak memiliki parameter dan tidak mengembalikan nilai. Untuk fungsi sapa pagi, dia menampilkan pesan sapaan di pagi hari, sedangkan pada sapa malam, dia menampilkan pesan sapaan di malam hari. Selanjutnya, masuk ke dalam fungsi main, program mendeklarasikan sebuah pointer ke fungsi bernama pointer underscore sapa. Pointer ini dia bertipe sama dengan kedua fungsi tersebut, sehingga dia dapat digunakan untuk menyimpan alamat fungsi dari sapa pagi maupun sapa malam. Kemudian pointer underscore sapa dia diisi dengan alamat fungsi dari sapa pagi. Jadi program akan menampilkan pesan penanda lalu memanggil fungsi tersebut melalui pointer menggunakan pointer underscore sapa buka tutup kurung. Sehingga yang dijalankan nantinya adalah fungsi dari sapa pagi. Setelah itu, pointer yang sama diubah untuk menunjuk ke fungsi sapa malam. Program kembali menampilkan pesan penanda, lalu dia memanggil fungsi melalui pointer tersebut. Kali ini, fungsi yang dijalankan adalah sapa underscore malam. Program kemudian selesai dan mengembalikan nilai 0 sebagai tanda eksekusi bahwa program telah berhasil. Jadi inti dari program ini yaitu bahwa pointer ke fungsi dapat digunakan untuk memanggil fungsi yang berbeda secara dinamis. Jadi dengan cara ini, satu buah pointer bisa digunakan untuk berbagai fungsi selama memiliki tipe yang sama, sehingga program menjadi lebih fleksibel dan lebih mudah dikembangkan. Baiklah, saya akan mencoba untuk menjalankan program ini. Oke, jadi dapat kita lihat dia menampilkan yaitu ini memanggil via pointer sapa pagi. Selamat pagi, semangat belajar si. Kemudian di bawahnya dia memanggil via pointer sapa malam. Isi teksnya selamat malam, waktu yang tepat untuk coding. Jadi seperti itu program dari latihan 1. Kita lanjut pada latihan kedua. Latihan kedua ada implementasi callback. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana program ini berjalan. Jadi, program dimulai dengan menyertakan library include std.h yang akan digunakan untuk operasi input output seperti printf. Selanjutnya, dibuat dua buah fungsi matematika, yaitu ada add dan subtract. Kedua fungsi ini dia memiliki signature yang sama, yaitu menerima dua buah parameter yang bertipe short integer dan mengembalikan nilai short integer. Fungsi dari add dia digunakan untuk penyebelahan, sementara subtract dia digunakan untuk pengurangan. Berikutnya, terdapat fungsi execute yang menerima dua buah bilangan dan satu buah parameter berupa pointer ke fungsi dalam program dia ditulis dengan underscore pf. Jadi, fungsi ini dia bertugas sebagai callback handler, di mana fungsi yang dikirim melalui pointer akan dijalankan di dalam execute, lalu hasilnya akan dikembalikan. Jadi, masuk ke dalam fungsi main, program mendeklarasikan dua buah variabel si1 dan si2 sebagai sebuah input, serta variabel result untuk menyimpan hasil.
Selain itu, di sini juga dia mendeklarasikan pointer ke fungsi pf dengan tipe yang sama seperti fungsi add dan subtract. Jadi untuk pada skenario yang pertama, pointer pf diisi dengan alamat fungsi add, lalu dia dikirim ke fungsi execute untuk melakukan penjumlahan. Hasilnya nantinya akan ditampilkan di layar. Kemudian untuk pada skenario yang kedua, fungsi subtract langsung dikirim sebagai sebuah parameter ke execute tanpa melalui variabel pointer. Fungsi tersebut akan dijalankan di dalam execute dan hasil pengurangannya akan ditampilkan di layar. Jadi program kemudian selesai dan mengembalikan nilai 0 sebagai tanda bahwa eksekusi telah berhasil dijalankan. Jadi inti dari program ini dia menunjukkan penggunaan callback function, di mana fungsi dapat dikirim sebagai parameter ke fungsi lain. Hal ini dapat membuat program lebih fleksibel karena operasi yang dilakukan bisa diganti tanpa mengubah struktur utama program. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menjalankan program ini. Oke, dapat kita lihat dia menampilkan hasil penjumlahan SI1 sama dengan 39, SI2 sama dengan 14. Jadi 39 ditambah 14 hasilnya 53. Begitu juga di bawahnya hasil pengurangan 39 dikurang dengan 14 hasilnya 25. Jadi seperti itu programnya. Lanjut untuk tugas mandiri. Untuk tugas 1 ada kalkulator dinamis dengan array of function pointers. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana programnya berjalan. Jadi seperti biasa, program dimulai dengan menyertakan library include std.h yang akan digunakan untuk operasi input dan output seperti printf dan scanf. Selanjutnya, di sini dibuat 4 buah fungsi matematika, yaitu ada add, subtract, multiply, dan divide. Keempat fungsi ini mereka memiliki signature yang sama, yaitu menerima 2 buah parameter bertipe float dan mengembalikan nilai float. Fungsi dari add dia menjumlahkan 2 buah angka, subtract dia mengurangkan, kemudian multiply dia mengalihkan, dan divide dia membagi. Pada fungsi divide di sini terdapat pengecekan sederhana agar tidak terjadi pembagian dengan angka 0, yaitu jika nilai pembagi B sama dengan 0, maka fungsi akan mengembalikan nilai 0. Selanjutnya masuk ke dalam fungsi main. Di sini program mendeklarasikan sebuah array yang bernama operasi yang berisi pointer ke fungsi. Array ini menyimpan alamat dari keempat fungsi matematika yang telah kita buat sebelumnya. Jadi dengan begitu setiap indeks pada array mempresentasikan 1 buah operasi, yaitu indeks 0 untuk add, indeks 1 untuk subtract, indeks 2 untuk multiply, dan indeks 3 untuk divide. Kemudian di sini program mendeklarasikan variabel pilihan untuk menyimpan input pilihan operasi dari user, serta N1 dan N2 untuk menyimpan 2 buah angka yang akan dihitung. Program lalu menampilkan menu sederhana yang berisi pilihan operasi matematika, yaitu tambah, kurang, kali, dan bagi. Setelah itu, user diminta memasukkan pilihan operasi dalam bentuk angka indeks. Selanjutnya, program meminta user memasukkan 2 buah angka bertipe float yang akan digunakan dalam perhitungan. Setelah input diterima, program melakukan pengecekan apakah nilai pilihan berada dalam rentang yang valid, yaitu antara 0 sampai 3. Pengecekan ini penting supaya mencegah akses indeks array yang di luar batas dapat menyebabkan error. Jika pilihannya valid, program akan mengambil fungsi yang sesuai pada array operasi berdasarkan indeks yang dimasukkan oleh user. Fungsi tersebut kemudian akan dipanggil menggunakan sintaks pointer ke fungsi. Dengan parameter N1 dan N2, hasil dari pemanggilan fungsi tersebut
dia disimpan ke dalam variabel hasil dan kemudian ditampilkan ke layar. Jika pilihan tidak valid, program akan menampilkan pesan bahwa indeks pilihan tidak valid. Oke, jadi kemudian program kemudian selesai dan mengembalikan nilai 0 sebagai tanda bahwa eksekusi telah berjalan berhasil dengan sukses. Jadi inti dari program ini, dia adalah program yang menggunakan array of function pointers untuk memilih operasi matematika secara dinamis tanpa perlu menggunakan banyak percabangan seperti if else atau switch case. Jadi dengan pendekatan ini, program akan menjadi lebih fleksibel, ringkas, dan mudah untuk dikembangkan. Baiklah, saya akan menjalankan program ini. Oke, jadi di sini user diminta untuk memilih menu mana yang akan kita pilih. Jadi di sini saya memilih tambah, jadi saya masukkan input 0. Oke, kemudian user diminta untuk memasukkan 2 buah angka. Oke, jadi dapat terlihat di sini dia menampilkan hasil eksekusi yaitu 4. Kenapa 4? Karena tadi saya masukkan tambah dan memasukkan 2 buah angka yaitu 2 dan 2. Jadi 2 tambah 2 yaitu 4. Oke, seperti itu. Kita lanjut pada tugas kedua yaitu System Filter Array Data atau Advanced Callback. Baiklah, saya akan menjelaskan program dari code ini. Jadi seperti biasa program dimulai dengan menyertakan library include std.h yang digunakan untuk operasi input dan output seperti printf maupun scanf. Setelah itu dibuat fungsi bernama filter underscore array yang berperan sebagai fungsi callback utama. Jadi fungsi ini dia memiliki 3 buah parameter, yaitu sebuah array integer r, ukuran array size, dan sebuah pointer ke fungsi filter. Pointer fungsi ini dia akan menerima 1 buah parameter integer dan mengembalikan nilai integer 1 ataupun angka 0 yang nantinya akan berfungsi sebagai kondisi penyaring. Di dalam fungsi filter array ini, program akan melakukan perulangan dari indeks 0 hingga size min 1 untuk menelusuri seluruh elemen dari array. Pada setiap elemen, fungsi filter dipanggil dengan nilai elemen tersebut sebagai sebuah argumen. Jika jika fungsi filter mengembalikan nilai benar atau angka 1, maka elemen tersebut akan dicetak ke layar. Setelah seluruh elemen diperiksa, program akan mencetak baris baru untuk merapikan output. Selanjutnya, dibuat 3 buah fungsi kondisi yang akan digunakan sebagai callback. Ada fungsi isGenap yang akan mengembalikan nilai 1 jika angka yang diberikan adalah bilangan genap. Jika habis, dia dibagi dengan angka 2. Kemudian ada fungsi isganjil, dia akan mengembalikan nilai 1 jika angka adalah bilangan ganjil, yaitu jika tidak habis dibagi bilangan 2. Sedangkan fungsi dari isPositif, dia akan mengembalikan nilai 1 jika angka lebih besar dari 0. Masuk ke dalam fungsi main, program mendeklarasikan sebuah array integer bernama data yang berisi beberapa nilai. Ada min 5, 2, min 3, 8, 9, 0, dan 12. Selain itu, variabel size dia digunakan untuk menghitung jumlah elemen di dalam array secara otomatis menggunakan rumus size of data per size of data 0, sehingga program akan tetap fleksibel jika suatu waktu ukuran array berubah. Selanjutnya, program melakukan 3 kali pemanggilan fungsi filter array dengan callback yang berbeda-beda. Pemanggilan pertama, dia menggunakan isGenap untuk menampilkan semua angka genap di dalam array. Pemanggilan kedua, dia menggunakan isGanjil untuk menampilkan angka ganjil
Dan pemanggilan ketiga, dia menggunakan is positif untuk menampilkan angka yang lebih besar dari angka 0. Setiap pemanggilan didahului dengan printf untuk memberi label pada output sehingga hasilnya mudah untuk dibaca. Kemudian program selesai dan mengembalikan nilai 0 sebagai tanda bahwa eksekusi telah berjalan dengan baik. Jadi inti dari program ini adalah dia menunjukkan konsep dari callback function, di mana sebuah fungsi filter array dia menerima fungsi lain sebagai sebuah parameter untuk menentukan perilakunya. Jadi dengan cara ini satu buah fungsi yang sama dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan hanya dengan mengganti fungsi kondisi yang dikirimkan, sehingga program menjadi lebih fleksibel, modular, dan mudah untuk dikembangkan. Baiklah, saya akan mencoba untuk menjalankan program tersebut. Oke, jadi di sini dia menampilkan angka genap, angka ganjil, angka positif. Di sini angka genap 2, 8, 0, 12. Angka ganjil minus 5, minus 3, 9. Dan angka positif 2, 8, 9, 12. Jadi angka ini tadi dari sini. Jadi benar ya, dia angka genap ada K2, K8, angka ganjil ada minus 5, dan angka positif dia berisi bilangan positif semua. Jadi cukup sekian hasil presentasi saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.